Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun lewat online ya atau daring. Karena yang kita ketahui sekarang negara kita lagi diserang oleh bukan musuh dalam wujud orang ya, tapi ini dalam wujud virus yang melanda negara kita. Nah, kita harus berdoa supaya virus ini cepat hilang dari negara kita agar pembelajaran kita bisa normal kembali seperti pembelajaran yang kemarin-kemarin ya. Karena ibu tahu pembelajaran seperti ini ada yang dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya ya bagi kita. Nah, dampak negatifnya itu banyak sekali, ada yang masalah jaringan, ya banyak lah masalah-masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran online ini. Nah, langsung saja sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya harap ketua kelas untuk membimbing temannya untuk berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan hikmat ya, bisa kalian bisa masuk di pikiran kalian, tidak masuk di telinga kanan keluar di telinga kiri, tidak ya. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk membimbing temannya. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah membimbing temannya untuk berdoa. Nah, untuk ketua kelas saya mau bertanya, siapa saja teman-teman yang tidak hadir hari ini, mohon di absen yang tidak hadir dan serahkan kepada ibu ya, kirim saja lewat WA ibu. Nanti ibu akan list sendiri yang tidak hadir tersebut. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya harap siswa-siswi ibu harus berpakaian rapi, menjaga kebersihan. Itu salah satu penilaian dari ibu untuk dari segi kebersihan dan kerapian. Dan ibu harap adik-adik mempersiapkan alat tulis untuk mencatat semua materi yang ibu berikan hari ini ya, agar pembelajaran kita hari ini ada maknanya atau bisa tersimpan di memori kalian. Kalau enggak di memori, di buku kalian ya, bisa dibuka-buka kalau ada kesempatan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang hari ini yang ingin kita capai ada 5 ya. Yang pertama itu mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, yang kedua memahami pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga itu mendeskripsikan kerjasama dalam bidang sosial politik. Yang keempat mendeskripsikan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, yang terakhir itu menganalisis pentingnya kerjasama antar umat beragama. Nah, kita akan masuk pada materi. Judul materi kita hari ini yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, itu materi yang ingin kita bahas hari ini. Apa saja inti-inti materi yang akan dibahas dalam judul ini? Yang pertama itu hakikat kerjasama, arti penting kerjasama dalam kehidupan, kerjasama dalam sosial politik, selanjutnya kerjasama dalam bidang keamanan, dan kerjasama antar umat beragama. Nah,
Ini inti-inti materi yang akan kita bahas hari ini ya adik-adik ya. Yang pertama langsung saja ya, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu hakikat kerjasama. Dari namanya hakikat kerjasama, apakah adik-adik tahu arti dari kerjasama itu? Ya, iya, tidak mengerti ya. Ibu akan sedikit berikan pengertian tentang arti kerjasama ya. Kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Apa sih yang dimaksud dari mencapai tujuan bersama dengan yang dilakukan antara dua atau lebih ya? Seperti mungkin contohnya membersihkan lingkungan pedesaan. Nah, itu membutuhkan kerjasama untuk bagaimana desa kita ini bersih dari sampah maupun hal-hal yang membuat pokoknya hal-hal yang bisa mencemar lingkungan begitu ya. Dan bisa juga gotong royong untuk membangun rumah, mengangkat rumah. Itu salah satu contoh dari kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama ya. Nah, di sini kerjasama dalam masyarakat sering disebut dengan gotong royong. Apa itu gotong royong? Nah, gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan untuk mencapai suatu hasil yang dinamakan. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan pertama, seperti contohnya membersihkan lingkungan. Tujuannya satu, untuk melihat kampung kita bersih dari sampah ya, agar terlihat indah, asri, tidak ada lagi yang namanya sampah biar sedikit pun. Itulah kerjasama atau gotong royong yang baik. Nah, dalam gotong royong juga terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Nah, gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Ya, betul. Seperti kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukannya sendiri, pasti membutuhkan orang, ya kan? Nah, selanjutnya manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia. Ini juga kalau kita hidup bermewah-mewahan, pasti orang-orang di sekitarnya dilupa-lupa, ya kan? Nah, jadi hiduplah sederhana, kumpul-kumpul bersama tetangga-tetangga, itu yang harus kita lakukan. Jangan kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini apakah adik-adik mengerti ya? Mengerti ya. Saya harap dicatat ya apa yang Ibu sampaikan hari ini, agar menjadi bekal kalian di rumah untuk ujian nanti. Nah, yang kedua, arti penting kerjasama dalam kehidupan. Nah, kerjasama yang pertama itu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu. Yang kedua, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, arti penting ya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Arti penting kerjasama ini seharusnya dari kita kan di Indonesia ini berbeda-beda suku, agama, ras. Nah, jika kita menghargai mereka, kita bantu mereka tanpa meminta apapun, pasti mereka juga membantu kita ya. Karena dibutuhkan dari kesadaran kita sendiri. Jika kita
hilang kesadaran akan hal tersebut, semua akan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang intinya diperlukan kesadaran ya. Nah, apa saja empat arti penting kerjasama dalam kehidupan itu? Yang pertama itu mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Kita ini bersaudara bukan cuma dalam keluarga, tetapi di Indonesia ini, negara kita ini, kita semua ini bersaudara. Kita ini bersaudara, tidak ada beda. Kita ini satu tujuan, yaitu negara Republik Indonesia NKRI harga mati. Ya. Selanjutnya mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Jangan maunya sendiri-sendiri. Itu akan tidak berjalan dengan lancar. Begitu ya. Selanjutnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja sama. Efektivitas berarti kita genjot hal tersebut supaya efektif, tidak bisa berjalan dengan yang kita inginkan ya. Dan yang terakhir itu menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dengan cepat diselesaikan. Ya, itu tadi dengan gotong royong membersihkan lingkungannya. Sebanyak apapun sampah yang terdapat di desa tersebut, jika masyarakatnya bersatu mau gotong royong, pasti pekerjaan tersebut cepat terselesaikan. Begitu ya. Saya harap adik-adik juga bisa menanamkan sikap gotong royong yang baik ya, sikap kekeluargaan yang baik, agar terciptanya masyarakat yang baik pula, yang tidak ada musuh-musuh. Itu tidak boleh ya. Dalam negara kita itu tidak ada namanya permusuhan. Nah, yang selanjutnya itu kerjasama dalam bidang sosial politik. Nah, di dalam sosial politik ini ya bisa dibilang rumahnya untuk ya berpolitik, duduk-duduk di meja hukum, di meja presiden, di meja DPR, ya itu semua politik ya. Nah, landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila, yaitu coba adik-adik sebutkan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan satu, semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Seperti ada contohnya perwakilan DPR, DPD, perwakilan DPR kan banyak ya. Nah, jika dimusyawarahkan, seperti contohnya saja, contoh kecilnya itu dalam lingkungan sekolah ya, pemilihan ketua kelas. Kita kan bermusyawarah untuk memilih siapa yang jadi ketua atau pemimpin dalam kelas kita. Itu yang dibutuhkan musyawarah yang baik. Selanjutnya semangat kehidupan demokrasi. Yang ketiga, kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Musyawarah ini sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu perkara apapun, mau perkara politik, perkara keluarga, perkara apapun harus dilakukan dengan musyawarah agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan dengan dibarengi dengan kepala yang dingin, jangan dengan kepala yang panas. Seperti contohnya dalam organisasi-organisasi atau dalam meja politik kan banyak kita lihat
ada yang ya kita bisa lihat ribut-ribut masalah keuangan lah, apalagi korupsi. Itu yang tidak dibenarkan ya. Selanjutnya kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan. Nah, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan kerjasama ini terdapat dalam pasal 30 dan pasal 27 ya. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita ini NKRI harga mati. Kita harus menghargai bendera kita, menghargai pahlawan-pahlawan kita. Jika ada misalnya negara asing yang ingin menyerang, kita harus siap untuk menghadapinya. Kita lihat contoh pahlawan-pahlawan kita, mereka siap untuk melawan demi apa? Demi menjaga harkat dan martabat negara kita, yaitu Indonesia. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pembelaan negara dalam maksud ini jika bendera kita seperti kemarin kan, bendera kita apalagi sekarang ini lagi viral-viralnya lagu Indonesia Raya ya, yang dinyanyikan di mana ya, di Malaysia kalau tidak salah ya. Itu kita berhak membelanya. Itu lagu kebangsaan kita loh, tidak boleh dipermainkan seperti itu. Nah, bela negara di sini bisa Ibu jelaskan sedikit, yaitu sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara kita ya. Ya, sampai di sini mengerti dengan penjelasan Ibu. Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Ya. Baik. Tidak ada ya. Mohon dicatat semua Ibu yang Ibu bahas hari ini. Selanjutnya kerjasama antar umat beragama. Nah, agama di Indonesia ini ada berapa? Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, pokoknya ada 6 ya. Nah, dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi jangan mencela, adik-adik jangan pernah mencela ya agamanya orang. Seperti contohnya Islam, ingin Islam ketemu dengan Hindu, bilang kamu ini makan babi ya, itu tidak boleh dulu dalam agama. Nah, itu tidak boleh. Setiap agamanya itu masing-masing ada. Seperti Islam nggak boleh dilarang makan yang bertaring, seperti contohnya babi. Tapi mereka itu tidak dilarang. Jadi hargai mereka, apapun yang mereka lakukan hargai. Nah, kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap. Ada 3 sikap yang harus kita lakukan ya, kita perhatikan lah. Yang pertama itu saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Itu tadi, tidak boleh mencela agama-agama lain. Itu perbuatan yang tidak pantas ya kita lakukan. Apalagi kita belajar tentang PPKN. Selanjutnya saling menghormati lembaga keamanan yang seagama dan berbeda agama. Nah, banyak lembaga-lembaga yang yang dibentuk ya
seperti contohnya Islam, ada MUI dan yang lain-lain. Sama kayak kita, jika kita di lembaga kita dicela, pasti kita akan marah ya, sama seperti mereka. Jadi tingkatkan saling menghormati yang baik, toleransi yang baik antar sesama ataupun berbeda agama ya. Yang ketiga itu sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Nah, menghormati hak dan kewajiban ya, seperti hak kita, seperti contohnya kalau hak dalam di sekolah ya, hak kita kan menuntut ilmu. Nah, kewajiban kita membayar komite ya, ada kan di sekolah-sekolah begitu. Contohnya di sinilah, di sekolah-sekolah SMA di sini. Begitu juga dengan kehidupan beragama. Hak kita itu haknya kita itu, pokoknya kewajibannya itu melaksanakan sholat bagi orang muslim, ibadah bagi orang Kristen dan lain-lain. Itu hak dan kewajiban yang harus kita lakukan untuk kita sebagai umat yang beragama ya. Kita tidak boleh mencela kitab-kitab dari agama lain. Sama kayak kita, jika kitab Al-Quran kita dicela atau bagaimana perasaan kita, pasti nggak enak. Begitupun mereka. Jadi saya harap untuk adik-adik tanamkan nilai saling menghormati antar umat beragama ini. Selanjutnya, dalam mengembangkan kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negaranya itu harus menghindari sikap terpuji seperti sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa dirinya paling benar. Ini banyak yang terjadi di masyarakat maupun pada kalian ya, pasti sering. Kalau bicara itu maunya dia yang paling benar, dia yang mau didengar, tidak mau mendengar orang lain. Tidak boleh begitu ya. Selanjutnya itu sikap individualisme, yaitu sifat yang mendahulukan kepentingan sendiri. Nah, ini banyak juga yang terjadi pada anak-anak sekarang ya. Maunya dirinya sendiri yang diberikan kesenangan, tidak mau mementingkan juga kepentingan orang lain. Banyak, seperti ada temannya, contoh kecil ya, temannya kehilangan tidak ada pulpen. Nah, temannya ini mempunyai 2 pulpen, tapi dia tidak mau menghiraukan meminjamkan pulpennya. Itu kan sikap individualisme sekali yang tidak bisa dicontoh oleh adik-adik ya. Harus berbagi. Selanjutnya sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa. Nah, ini juga yang tidak boleh dilakukannya. Tidak mau bergabung dengan masyarakat, mungkin karena dia sok kaya lah, mungkin dia orang Bugis, tidak mau bergabung dengan orang suku lain seperti suku Jawa, suku Keli, suku Dampelas. Dia tidak mau karena mungkin dia bilang, saya suku Bugis, tidak mau saya bergabung nanti nanti saya di celah-celah inilah itulah, Bugis inilah itulah. Tidak, itu tidak akan terjadi jika kita saling menghargai,
saling menghormati. Ada juga perbedaan antara agama. Kita orang Islam mau bergabung dengan orang Bali, tidaklah, tidak mau saya. Itu tidak boleh. Yang begitu-begitu tidak boleh ya, harus. Karena kita ini sama-sama manusia, kita ini sama-sama diciptakan dari tanah ya. Tidak boleh. Mungkin karena suku bangsanya, sukunya dia lebih di atas, jadi dia tidak mau lagi bergabung dengan suku-suku lain ya. Mungkin dia merasa sudah sombong dengan sukunya. Itu tidak boleh ya. Rendahkan diri kalian jika memiliki teman yang berbeda agama, suku, adat istiadat, dan bahasa daerah. Pokoknya kalian itu harus saling menghargailah antar sesama ya. Nah, dan terakhir sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Ini lagi kalau ketemu temannya, ada yang suku Bali, ada yang suku Kelly. Nah, dia bertemu dengan temannya sama-sama suku Bugis. Sudah baku bicara suku Bugis, dijual sudah orang. Nah, itu kan perbuatan atau perlakuan yang tidak baik ya. Jika kita bertemu dengan sesama, apalagi di samping kita ada beda suku ya, kita harus menggunakan bahasa daerah, bahasa persatuan kita, yaitu apa? Bahasa Indonesia ya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, sampai di sini adik-adik, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Ya, baik. Ya, mengerti ya, semua saya rasa mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Saya harap apa yang Ibu jelaskan bisa tersimpan di memori kalian, tidak masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Tidak ya, tidak seperti itu. Nah, karena tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik. Bagaimana tugasnya, yaitu rangkum semua pembelajaran kita hari ini, dan tugasnya itu dikumpul lewat email Ibu ya. Email Ibu akan kirim ke ketua kelas akan membagikan ke adik-adik ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit memberikan evaluasi pembelajaran. Coba Saudari Helen bisa jelaskan kembali apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya, baik sekali ya. Mungkin cuman itu dulu ya yang Ibu jelaskan hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan motivasi kepada kalian, atau memberikan sedikit kata-kata bahwa raihlah cita-cita kalian, raihlah pendidikan kalian, karena tidak ada yang tidak mungkin untuk kita capai ya. Dan sekarang dengan adanya pandemi ini, saya harap seperti Ibu yang bilang pertama tadi, tetap melakukan pembelajaran yang sebagaimana mestinya, walaupun kita pembelajarannya berbeda ya dari kemarin-kemarin. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.